Pewarnaan bakteri. Melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup sangat sulit karena selain bakteri tersebut tidak berwarna atau transparan juga berukuran sangat kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan suatu teknik pewarnaan bakteri sehingga sel dapat terlihat jelas dan mudah diamati. Berikut ini merupakan manfaat dan tujuan pewarnaan. Yang pertama, untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. 2. Memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. 3. Melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. 4. Menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna. Sel-sel bakteri mempunyai muatan yang agak negatif bila pH lingkungan mendekati netral. Muatan negatif dari sel bakteri ini akan bergabung dengan muatan positif dari ion zat warna, misalnya pewarna metil biru, sehingga sel tersebut akan berwarna. Perbedaan muatan inilah yang menyebabkan terjadinya ikatan atau gabungan antara zat warna dengan sel bakteri. Zat warna dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, zat warna asam. Zat warna asam merupakan zat warna di mana warna terdapat pada ion bermuatan negatif dari zat warna. Zat warna asam pada umumnya mempunyai sifat dapat bersenyawa lebih cepat dengan bagian-bagian sitoplasma sel. Contoh zat warna asam adalah natrium eosinat, eosin, fuscin, asid fuscin, congoret, dan lain-lain. 2. Zat warna basa. Zat warna basa merupakan zat warna di mana warna terletak pada muatan positif dari zat warna. Zat warna basa mudah bereaksi dengan bagian-bagian inti sel. Contoh zat warna basa adalah metil biru, safranin, netral red, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. Fiksasi dapat dilakukan secara fisik dengan pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dengan menggunakan bahan kimia seperti sabun fenol atau formalin. Cara fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah dengan membuat lapisan suspense bakteri di atas gelas obyek, kemudian dikering anginkan dan diletakkan beberapa kali di atas nyala api. 1. Fiksasi. Fiksasi perlu dilakukan sebelum pewarnaan bakteri karena berguna untuk melewatkan sel bakteri pada gelas obyek, membunuh bakteri karena sel-sel yang mati lebih mudah diwarnai, melepaskan granular atau butiran protein menjadi gugus-gugus reaktif NH3 positif yang akan bereaksi dengan gugus OH dan zat warna, membuat sel-sel lebih kuat atau keras, mencegah terjadinya otolisis sel yang pecahnya sel yang disebabkan oleh enzim-enzim yang dikandungnya sendiri, mengubah afinitas atau daya ikat zat warna. 2. Peluntur zat warna. Peluntur zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang baik pada banyaknya bayangan mikroskop. Beberapa macam zat peluntur warna antara lain: A. Peluntur zat warna asam HNO3, HCl, H2SO4 dan campuran asam-asam tersebut dengan alkohol. B. Peluntur zat warna basa KOH, NaOH, sabun dan garam-garam basa. C. Peluntur zat warna yang lemah: alkohol, air, minyak, cengkeh, aseton, dan gliserin. D. Garam-garam logam berat: AgNO, CuSO4 dan lain-lain. E. Garam-garam logam ringan: Na2SO4, MgSO4 dan lain-lain. 3. Substrat. Zat warna asam atau basa dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Sel asidofil yaitu sel-sel yang dapat mengikat zat warna asam. Sel-sel basofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna basa. Sel sudasofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna yang dapat larut dalam minyak. 4. Intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikasikan dengan cara menambahkan murdan, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna terikat lebih kuat pada jaringan sel. Murdan terbagi menjadi dua macam, yaitu murdan asam dan murdan biasa. Di samping dengan penambahan murdan, intensifikasi pewarnaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar zat warna dan suhu pewarnaan dari 60 sampai 90 derajat Celcius. 5. Zat warna penutup. Zat warna lawan atau counter stain. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda
warnanya dengan zat warna mula-mula dan yang digunakan. Guna dari zat warna lawan ini adalah untuk memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan warna zat mula-mula. Zat warna penutup diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan untuk memberi kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Macam-macam pewarnaan. A. Pewarnaan negatif atau tidak langsung. Pewarnaan negatif merupakan salah satu teknik pewarnaan di mana sel bakteri tidak diwarnai, tetapi yang diwarnai adalah latar belakangnya. Cara tidak langsung ini memiliki keuntungan dibanding cara langsung, yaitu menghasilkan pandangan sel bakteri yang lebih tepat sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ukuran dan bentuk sel bakteri. Zat warna yang digunakan pada teknik ini adalah zat warna asam. Contohnya eosin yang biasanya digunakan dalam bentuk garam natrium eosin. B. Pewarnaan positif. Pewarnaan positif adalah teknik pewarnaan di mana yang diwarnai adalah sel bakterinya. Pewarnaan positif terbagi menjadi 1. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Zat warna yang dapat digunakan adalah metil biru gantian violet atau kristal violet karbonfusin. 2. Pewarnaan bertingkat. Masing-masing mikroba memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya secara fisik dan kimia, sehingga zat warna tertentu dapat bereaksi berbeda-beda untuk masing-masing mikroba. Hal ini merupakan prinsip dasar dari pewarnaan bertingkat. Oleh karena itu, pewarnaan bertingkat dapat digunakan untuk membedakan berbagai jenis bakteri. Pewarnaan bertingkat digolongkan menjadi A. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna, murdan, zat warna penutup atau zat warna lawan, dan zat peluntur warna. Berikut ini adalah tahap-tahap pewarnaan gram. 1. Pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar atau kristal violet. 2. Pemberian murdan pada sel yang telah diwarnai, misalnya dengan larutan lot. 3. Pencucian dengan zat pelarut atau dekolorisasi, yaitu dengan alkohol. 4. Pemberian zat warna penutup atau zat warna lawan, yaitu safranin. Sel-sel bakteri yang bersifat gram positif adalah bakteri yang mengikat zat warna dasar dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan tidak dapat diwarnai lagi oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri gram positif tampak berwarna biru, ungu, atau violet. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang daya pengikat zat warna dasarnya tidak kuat sehingga dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan dapat diwarnai kembali oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri ini tampak berwarna merah. B. Pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam merupakan pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap dekolorisasi oleh asam sifat. Tahan asam dari mikrobakteri dan antinometes tertentu disebabkan karena kadar lemaknya yang tinggi. Dengan adanya kemampuan untuk membentuk spora ini, bakteri tersebut dapat bertahan pada kondisi yang ekstrim. Menurut Flack dan Miller, dalam pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Contoh dari pewarnaan yang dimaksudkan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5% dan untuk memperjelas pengamatan, sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5% sehingga sel vegetatif ini berwarna merah sedangkan spora berwarna hijau. Namun ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora dan di dalam proses pewarnaannya melibatkan proses pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Semua spora bakteri mengandung asam dupikolinat yang mana substansi ini tidak dapat ditemukan pada sel vegetatif bakteri, atau dapat dikatakan senyawa ini khusus dimiliki oleh spora. Terdapat beberapa metode
Pewarnaan spora bakteri, di antaranya yaitu metode Fulton dan metode Dorner. Pada metode Fulton, pewarnaan yang digunakan adalah hijau malaksit dan safranin. Sedangkan pada metode Dorner, pewarnaan yang digunakan adalah karbonfusin yang dipanaskan dan dinitrosin. B. Pewarnaan kapsul. Beberapa jenis bakteri mengeluarkan bahan-bahan yang amat berlendir dan lengket pada permukaan selnya dan melengkungi dinding sel. Bila bahan berlendir tersebut kompak dan tampak sebagai suatu bentuk yang pasti, maka disebut kapsul. Tetapi bila bentuknya tidak teratur dan kurang menempel dengan erat pada sel bakteri, disebut selaput lendir. Pada beberapa jenis bakteri ada kapsul sebagai petunjuk virulensi. Semua kapsul bakteri tampaknya dapat larut dalam air. Pewarnaan kapsul tidak dapat dilakukan sebagaimana melakukan pewarnaan sederhana. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Masalahnya adalah ketika kita memanaskan preparat dengan suhu yang sangat tinggi, kapsul akan hancur. Sedangkan apabila kita tidak melakukan pemanasan, bakteri akan tidak dapat menempel dengan erat dan dapat hilang ketika kita mencuci preparat. Pewarnaan kapsul menggunakan pewarna kristal violet dan sebagai pelunturnya adalah koper sulfat. Kristal violet memberikan warna ungu gelap terhadap sel bakteri dan kapsul. Namun kapsul bersifat non-ionik sehingga pewarna utama tidak dapat meresap dengan kuat pada kapsul bakteri. Koper sulfat bertindak sebagai peluntur sekaligus counterstain sehingga mengubah warna yang sebelumnya ungu gelap menjadi biru muda atau pink. Maka dari itu pada pewarnaan kapsul akan transparan sedangkan sel bakteri dan latar belakangnya akan berwarna biru muda atau pink. Untuk yang C, pewarnaan granula. Ada beberapa metode pewarnaan granula. Di antaranya adalah Loeweller, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser, sedangkan metode Albert dan Loeweller kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Metode Neisser menggunakan pewarnaan Neisser A, Neisser B, dan Neisser C. Neisser A mengandung biru metilen, alkohol 96%, asam pekat, dan aqueous. Neisser B mengandung kristal violet, alkohol 96%, dan aqueous. Sedangkan Neisser C mengandung chrysoidin dan aqueous. Untuk yang D, pewarnaan flagella. Flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri. Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Prinsip pewarnaan flagella adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan murdan dalam jumlah yang cukup. Dua metode pewarnaan flagella yaitu metode Gray dan metode Leifson. Untuk metode Gray sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus pada pewarnaan flagella. Larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai murdan.